Oke, Assalamualaikum Mbak Yoyen. Apakah suara saya sudah terdengar? Alhamdulillah, waalaikumsalam sudah, Bu. Oke, selamat malam. Malam. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, di WA, kita sudah bersepakat untuk hari ini akan melakukan konseling gitu. Ya, Ya, Mbak Yoyen hari ini dijadwalkan bahwa kosong ya selama jam berapa ini? Setengah 8 ya. ya, masak nih. Ya, sesuai dengan yang kemarin Mbak Yeyen mengisi formulir, kan menuliskan nama Yeyen Mensa Pristia Miyawati. Miyawati, Miyawati atau Muawati, Mbak? Miyawati. Oke, Miyawati. Terus dituliskan nama panggilannya Mbak Yeyen. Gitu. Ya, Adakah panggilan yang lainnya gitu? Biasanya kan kalau orang-orang tuh punya panggilan unik, apalagi kalau yang manggil itu teman deket gitu biasanya. Apakah ada ya. gitu? Kalau Gimana, teman Mbak? biasanya manggil Tumien. Oh, Tumien. Itu Nggak gimana? tahu itu jadi. Saya dari SMP. Dari SMP dipanggil Tum gitu. Terus ada temen yang SMP satu kelas SMA, terus berlanjut juga ke teman-teman SMA jadi manggilnya sama, Tumien. Nggak tahu Oh, asalnya gimana. Refleks kayak oh gitu. Saya kira kan karena Mbak Yoyan itu senang melihat film India gitu, kan ada film Indian judulnya itu Tumhiho gitu. Mungkin dari asosiasi dari itu gitu, mungkin ya persamaan gitu. Tumhiho, Tumien gitu. kayak gitu kayaknya. Oh, gitu juga. Ada kemungkinan gitu ya. Mungkin ya. Soalnya SMP kan dulu nge-boom kayak gitu, nge-hits lagu-lagu India. Hmm, Nah, Mbak Yoyan juga menuliskan bahwa punya kakak laki-laki ya. Ya, Nah, itu di rumah itu bersama dengan siapa aja? Apakah dengan kakak laki-lakinya juga atau gimana? ada bapak, ibu, sama kakak itu, Mas. Jadi ada 4 itu ya di Ya, rumah. ada 4. Hmm. Ya, Mbak Yoyan anak terakhir. anak terakhir, kedua. Oh, bungsu berarti ya. Ya, Suka suka dimanja dong. Banyak banget kasih sayangnya kalau biasanya anak bungsu tuh. disuruh bersih-bersih malahan. Oh ya, Kan perempuan. Ya, nyuci gitu ya. rutinitas. Oh, mungkin karena cewek itu diajarin gitu Ya, kayaknya. simulasi jadi istri yang baik. Cialah. Ya, kayak gitu, Bu. Oke. Em, Mbak Ian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Masih semangat kuliah nggak nih? Katanya kuliahnya di UT. Oh iya, semangat. Online ya ini? Masih online. Masih online. Kalau UT ini apakah selama nantinya sama 4 tahun itu online terus atau mungkin ada beberapa kali ke kampus gitu, Mbak? Ya, kalau yang non-pendidikan, biasanya kalau ke kamu cuma ambil modul aja sama kayak pembayaran daftar ulang kayak gitu. Kalau sistem pembelajarannya online, online terus sampai nanti 4 tahun. Hmm, mm, mm, mm. Mbak kemarin juga menuliskan bahwa jurusannya akuntansi. Jadi tiap tiap ada modul Manajemen baru, aku. oh manajemen. Oh, oh iya kah? Oh iya maaf, Iya, maaf ketuker karena kemarin itu ada dua anak dari hmm, UT gitu. Satunya akuntansi, satunya ternyata Mbak manajemen. Ya maaf ya Mbak ya, ya. Ya di sini ternyata manajemen. manajemen. Berarti tiap ada modul baru itu baru ke kampus gitu.
Iya, nanti diberitahu biasanya lewat grup WA. Kampusnya itu di mana? Di cabangnya ya, unitnya ya? Kalau saya kayak nggak di univnya, saya kan ikut Kota Kediri agar dekat juga kayak tapi univnya langsung ikut Malang. Berarti Jadi agak dekat aja. cabangnya gitu ya, Mbak? Iya, cabangnya. Oh, berarti Mbak juga ketemu temennya saat di kampus itu saja dong? Iya, saat di kampus. Mungkin temennya ya ada yang di UT juga dari SMA. Oh, Tapi ya ketemuannya ya cuma kayak main-main kayak gitu aja. jadi ada teman SMA yang juga jadi temen di saat UT ini. Ya, Hmm, hmm, hmm. Nah, ini biasanya kalau anak UT itu kebanyakan sambil kerja ya, Mbak? ya rata-rata sambil bekerja. Nah, temanku itu di Indomaret. Oh, di Indomaret. Indomaret Marujaya atau di mana? Indomaret Warojaja ini. Oh, gitu. Berarti sering ketemu juga nggak sama Mbak E? Iya, sering. Oh, sering. Mungkin main-main Oh, jadi kayak kasir. apa gimana? Jadi kasir. Oh, makanya sering papasan. Karena ya jadi kasir sih. Oh ya, gitu. Ini Mbak Yayan apakah seringnya main itu sama temen UT ini atau masih sering ketemu sama temen SMA, SMP, SD gitu? Kalau main sekarang biasanya teman SMA. Tapi kalau kayak setiap hari gitu, ya teman-teman kayak di desa kayak gitu. Teman rumah. Deket-deket rumah ya? Ya, Hmm, Berarti masih terjalin dengan baik ya hubungannya. alhamdulillah. Yang SD udah pada lost contact atau SD gimana? lost kontak semua. Oh iya kah? Iya, nggak ada kabar. Padahal kalau SD itu biasanya satu lingkungan gitu ya, lebih deket nggak sih kalau SD? Ya, malah deket-deket padahal. Tapi malah nggak ada. Terakhir kali itu kapan ketemunya tuh Temen SD kumpul-kumpulnya? ya, Iya. kayaknya pas takziah ada yang orang tuanya meninggal. Innalillahi. Udah lama kah? Udah lama, tahun Hmm. 2021 awal kayaknya. Oh, saat COVID dong. Ya kayaknya gitu. Oh, oke oke. Tapi nggak COVID kalau meninggal kayak. Ya. Sakit biasa atau gimana? Hmm, Oh, sakit biasa. kayaknya sakit biasa ya. Ah, gitu. Kalau yang SMP udah lost contact juga kah atau gimana? Kalau SMP mungkin kayak 1, 2, 3 orang saja. Yang masih best friend gitu ya biasanya. Iya, yang deket-deket. Berarti nggak bosen-bosen amat lah ya kuliah di rumah. Ya, Masih bisa diselingi dengan main sama temen gitu. ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Kayak keluh kesah, ini kuliahku capek gini-gini gitu. Oh ya, Bisa kalau di... sharing-sharing. Oh, sharing-sharing juga. Berarti banyak yang kuliah juga teman-temannya. Yang SMP, Banyak. yang SMA. Kalau SMP SMA ya banyak. Rata-rata kuliah. Gitu. Jadi enak ya. Apalagi kalau mungkin jurusannya hampir sama kayak manajemen dengan akuntansi gitu. Bisa sharing-sharing jawaban. Wah, iya betul betul betul. Bisa sharing jawaban. Kalau bisa diskusi ya Mbak ya. Kalau sharing kan Iya, kayak kopas diskusi. gitu, wah gawat sih. Iya, Nanti diskusi. malah nggak paham. Nah, hari ini
nantinya kita akan melakukan konseling. Nah, nantinya ini akan direkam ya, Mbak ya, Iya. selama proses konseling ini. Nah, mungkin gini saya jelaskan dulu untuk alasannya kenapa sih kok direkam Bu gitu. Nah, itu yang pertama itu digunakan untuk pelaporan. Jadi setelah ini nanti saya akan membuat LPJ, jadi semacam laporan pertanggungjawaban gitu. Terus ini digunakan sebagai link dokumentasi gitu. Jadi rekaman dokumentasinya. Terus yang kedua bisa kita gunakan untuk melihat gitu, mereview kembali mungkin setelah konseling ada yang lupa mungkin ya. Nah, nanti bisa kita ulangi lagi, kita lihat lagi, oh yang lupa tadi misalnya kayak tadi masalahnya poinnya apa aja ya gitu. Mungkin nanti lupa dilihat lagi, poinnya ada A, B, C seperti itu. Bisa dipahami dan bisa diterima, Mbak? Bisa, Bu, bisa. Oke, berarti nanti bisa di record ya, direkam. Ya. Mbak Yayan sangat bersemangat sekali hari ini. Wah, saya sangat mengapresiasi nih. Nah, Mbak Yayan ke konseling ini dengan inisiatif sendiri atau mungkin ada rekomendasi dari teman atau orang-orang terdekat gitu? Inisiatif sendiri, Bu. Wah, mantap nih. Makanya semangatnya dari tadi sangat membara sekali karena inisiatif sendiri. Nah, Mbak Yeyen berarti udah pernah melakukan konseling kah sebelumnya atau baru pertama kali ini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Oke, mungkin saya jelaskan dulu ya kayak gimana nanti gambaran umumnya konselingnya. Ya, Bu. Nah, oke, di dalam konseling ini yang santai aja gitu. Jadi kita kayak bicara santai lah, bincang-bincang santai. Nanti kita akan bersama-sama untuk mencari solusinya gitu. Jadi kita akan kerjasama gitu ya. Dari Mbak Yeyen mungkin ada saran solusi apa, atau saya ada saran solusi apa, dan nanti kita akan menggabungkan itu. Gitu. Jadi tidak akan berat sebelah gitu ya. Lalu Mbak Yeyen di sini nanti bisa menceritakan apapun yang Mbak Yeyen rasakan, apapun yang Mbak Yeyen alami gitu ya, yang menjadikan gangguan pada akhir-akhir ini gitu. Lalu tidak perlu khawatir juga karena di dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak ungkapkan selama konseling ataupun di luar konseling yang masih menyangkut proses konseling atau pengubahan dari perilaku maupun nanti perasaan nantinya, nah itu akan dijaga kerahasiaannya, tidak akan bocor kemana-mana gitu. Kecuali kalau memang sudah disetujui oleh Mbak Yeyen bahwa ini loh bisa diberikan ke pihak-pihak terkait mana gitu. Nah, nanti sesuai dengan yang Mbak Yeyen izinkan gitu, mau di-share kemana. Nah, kalaupun nanti saya tiba-tiba nge-share kemana tanpa seizin Mbak Yeyen, pasti saya udah kena sanksi sih gitu, karena ini merupakan sudah masuk kode etiknya. Ya, apakah bisa dipahami Mbak Yeyen? Apakah bisa diterima juga? Iya, paham, Bu. Oke, bisa setujui ya? Setuju. Oke. Wah, mantep banget nih. Ini kan konseling online dan rawan banget dengan sinyal ya, Mbak. Apalagi ini juga agak hujan-hujan gimana gitu di tempat saya. Di tempatnya Mbak Yuyun apakah hujan juga? Hujan. Hujan? Gerimis. Gerimis? Iya, sama juga berarti. Nah, biasanya kalau hujan kayak gini, cuacanya kurang mendukung, tentunya sinyalnya juga ya bisa kemungkinan juga nyendat gitu ya Mbak ya, macet gitu. Iya. Nah, mungkin nanti kalau macet Mbak Yuyun bisa keluar keluar dari Zoom meeting ini lalu masuk lagi. Nah, biasanya nanti lebih lancar gitu sinyalnya. Atau bisa juga kalau memang benar-benar nggak bisa masuk lagi, nanti kita lanjutkan lewat chat WA
ataupun mungkin kita akan lanjutkan ke hari besoknya atau hari kapan gitu yang Mbak Yeyen longgar. Seperti itu ya Mbak ya. Ya apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Oke, saya kira Mbak Yeyen tadi nge-lag, ternyata Mendengarkan, Bu. terlalu mendengarkan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, hari ini sesuai dengan perjanjian kita kemarin ya, Mbak Yen juga sudah mengatakan bahwa nanti sekitar jam 8:30 akan ada kegiatan lainnya ya. Si Iya. bisnis itu ngirim-ngirim orderan ya ke Shopee. Ngelis-ngelis ya. Oh, ngelis-ngelis. Nyata-nyata. Ya, seperti itu. Biar nggak mengganggu, mungkin kita akan melakukan konseling selama 30 sampai 45 menit ya, Mbak ya. Iya. Ya, biar nggak keganggu itu apanya ngelis-ngelisnya. Lagi banyak-banyaknya orderan kayaknya. Alhamdulillah. Oke, hubungan dengan kedatangan Mbak Yeyen dalam konseling ini, apa yang ingin Mbak Yeyen ungkapkan untuk kita diskusikan bersama, itu bisa diceritakan, Mbak? Ya kayaknya itu Bu sifat males kayak ngupload dagangan kayak gitu. Oh, sifat males karena untuk Kurang ngupload percaya diri. Ya, dagangan gitu. Oh, nah ini itu bisa diceritakan lebih detail rasa malasnya itu mungkin karena apa gitu, ada oh ya. penyebabnya atau seperti apa, Mbak? Kayaknya dari dulu SMP. Saat SMP itu kayak hidupnya cuma kayak sekolah, dihabiskan sekolah, terus habis sekolah makan tidur kayak gitu terus siklusnya. Terus pas SMA juga lebih mending tapi sudah kayak ikut ekstra jadi kan lebih sibuk ke sekolah sama ekstra. Lalu pas ke tahun 2020, nah itu 2020 itu kayak ingin kayak daftar kayak gitu, ternyata kan inginnya tahun 2019 pas habis lulus SMA. Nah, habis lulus SMA itu sudah kayak semangat gitu latihan dan ternyata pas tahun 2020 ada kayak corona. Nah, ini terus jadi kayak malas belajar kan, daftarnya diundur sampai akhir 2020 kan, jadi agak malas belajar itu. Alhasil nggak pernah latihan, terus kesehatan juga menurun, jadinya tidak memenuhi syarat dan gagal. Lalu memutuskan untuk 2021 ingin kayak berjualan online lagi. Sebelumnya 2019 memutus apa kayak mengisi waktu senggang itu dengan jualan online. Nah, terus ternyata fokusnya ke daftar itu jadi cuma beberapa bulan aja. Lalu ternyata gagal itu, terus akhir 2020 kan gagal, memutuskan lagi untuk jualan online aja sama kuliah gitu itu. Lalu lanjut sampai 2021 awal dan ternyata kayak apa siklusnya sekarang itu kayak malas-malasan lagi seperti tahun 2020 itu, kayak males ngupload dagangan, terus ngefoto kayak gitu prosesnya itu, terus sama kayak takut juga banyak yang ingin ngupload ternyata ada teman juga yang upload, jadinya mundur dulu lah kayak gitu sampai sekarang.
Jadi bisa dikatakan malesnya itu sebenarnya udah dari dulu ya, namun konteksnya Ya, itu dari dulu. berbeda gitu dengan sekarang. Kalau yang dulu mungkin karena lebih ke tidak latihan sehingga Nah, gagal, ya kebanyakan santai-santainya, nanti gitu. Akhirnya gagal. kayak gampangin gitu. Terlalu Gampang. gampang. Kalau yang Kalau sekarang sekarang juga kayak gitu, gampangin ya. gampangin gitu. Jadi tadi kan gampangin nanti gitu ya, ngupload produknya nanti ya, sambil lihat ini dulu deh, YouTube dulu gitu kah? Ya, terlalu ya kan sudah ada konsep kayak sudah ada jadwalnya sebenarnya. Kayak apa idenya aja dan mungkin udah terencana jam 8 pagi udah ngupload ke grup kayak gitu ke story. Tapi ternyata malah keasikan kayak lihat Instagram gitu kayak gitu. Hmm, karena malas, maaf, karena terlalu asyik main HP, akhirnya ya nanti nguploadnya nanti gitu, mau foto juga, mau foto produknya nanti gitu. Gitu Nanti-nanti kan, Mbak? sampai isinya nggak jadi-jadi. Oh gitu. Lalu tadi saya dengar juga bahwa Mbak Yen mengungkapkan ada temennya nih yang upload dagangan, Ya, terus kelihatan laris, Mbak Yen jadi kayak insecure, hmm, gitu kah? benar benar benar. Kan Hmm, kayak lihat story-nya temen kayak gitu. hmm. Ini story-nya temen ini produknya sama kah atau? Ada yang sama, ada yang enggak. Hmm, tapi harganya bersaing lah ya. Itu yang membuat Bersaing ya. semakin insecure. Terus kayak temen-temennya itu juga banyak kenalannya temen yang upload itu loh. Jadi kan rame. Oh, relasinya banyak. Ya, Itu yang membuat eh, strategi marketingnya juga malah lebih sukses lagi gitu ya. benar. Hmm. Kayak Ya gimana Mbak? kayaknya juga itu faktornya. Oke. Ya, berarti dapat dikatakan bahwa rasa malesnya Mbak Yen itu yang pertama karena tidak bisa mengatur waktu, terlalu Nah, banyak main HP itu ya Mbak ya, lihat YouTube ya gitu. keterusan. Gimana? Jadi jadi keterusan keasikan. Keasikan ya. Terus yang kedua karena melihat temennya yang kelihatan laris banget, terus harganya Ya, juga lebih murah ya Mbak ya, bersaing gitu ya Mbak. ya betul. Hmm. Lalu terkait dengan fenomena ini gitu, kejadian ini, persepsi terhadap diri Mbak itu gimana? Mbak menilai diri Mbak sendiri. Kayak jadi lebih gimana ya? Jadi pengen nggak malas lagi kayak gitu. Lebih percaya diri juga. Ini. Terus kayak nggak membuang-buang waktu juga. Ya gimana Mbak? Maaf agak keganggu tadi. Oh ya, ingin kayak nggak membuang-buang waktu, terus jadi kayak pengen lebih produktif lagi, lebih rajin. Hmm. Jadi itu keinginan Mbak ya? Itu evaluasi Iya, pada diri Mbak. iya, Iya, iya. Jadi pengen lebih bisa mengatur waktu, bisa lebih percaya diri kah ya? iya, semoga. Ya, Karena semoga. kan Karena gimana? karena lihat-lihat teman-teman yang upload itu biar bisa kayak percaya diri juga, biar kayak itu juga, biar kayak temennya juga. Hmm. Jadi gini, mungkin saya akan mengutarakan lagi biar lebih jelas ya pemahaman kita berdua. Hmm, ya, Jadi
secara persepsi diri Mbak Yeyen tadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya Mbak Yeyen itu tidak yakin ya pada diri Mbak sendiri karena tadi dari fenomena rasa malesnya Mbak Yeyen itu untuk di masa lalu itu takutnya nanti keterusan nggak bisa diubah gitu ya Mbak. Yang kedua itu mungkin karena fenomena ada temen Mbak tadi yang bener-bener dagangannya laris banget tadi ya, itu membuat Mbak semakin kayak, ya ampun, saya beneran bisa sukses nggak sih? Malah insecure gitu ya Mbak. Benar. Kayak nggak percaya diri lagi. Ini bakalan bisa merubah diri atau enggak kayak gitu ya Mbak ya. Ada keraguan seperti itu. Ya ada ragu-ragu. Bisa nggak kayak teman-temannya juga. Jadi ada keraguan pada diri sendiri, bisa dikatakan gitu ya. Nah, untuk harapannya tadi, keinginannya ya tadi, pengennya ya harusnya rajin gitu, pengen bisa ngelola waktu, bisa menghargai waktu, Pengen produktif. terus yang kedua bisa lebih percaya diri gitu ya Mbak. Ya, lebih produktif. Dan itu keinginannya, mungkin lebih detail lagi harapannya nih Mbak, pengen jadi wanita yang seperti apa gitu Oh iya, mungkin ke depannya. pengen jadi wanita karir. Wanita, Semoga wanita karir yang seperti apa, sukses dalam bisnis, juga sukses ya dalam bisnis, dalam semuanya, semuanya itu pendidikan, keluarga. pendidikan, bisnis. Ya, termasuk itu sih, Bu. Hmm, Ada targetnya mungkin umurnya berapa? 23 tahun atau 26 kah atau berapa? 25, 25, 26. Oh, setidaknya 25, 26 itu udah mapan Ya, gitu ya, Mbak ya. semoga bismillah. Kalau bisa lagi 23 kah? Mungkin. Oh iya, kalau bisa dipercepat ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Iya, merintis lagi. Hmm, Jadi tadi ada tambahan harapan tadi dari Mbak Yeyen, bisa dikatakan bahwa Mbak Yeyen pengen jadi wanita yang mandiri. Itu yang pertama, wanita karir gitu ya, Iya, wis mandiri gitu. Lalu mandiri tentunya juga harus percaya diri tadi ya. harus Terus pede ya. rajin gitu, bisa mengelola waktu. Akhirnya sukses gitu, baik sukses karir maupun dalam dunia bisnis gitu ya. Karena Mbak Yen sekarang Ya, juga dalam dunia bisnis nih terjunnya. Nah, kalau bisa itu dicapai di usia minimal 23 tahun lah ya cepatnya. ya. Kalau enggak ya 25, 26 gitu ya Mbak ya. Lebih cepat lebih baik semuanya. Wah, iya dong, kalau kesuksesan lebih cepat harus gimana bentar. Kesuksesan itu lebih cepat, lebih baik gitu ya. Ya. Nah, kalau persepsi dunia luar, Mbak melihat teman-temannya tadi, mungkin bisa diceritakan lagi selain kemampuan dari temen Mbak yang marketingnya itu banyak, marketingnya itu sukses gitu, punya jaringan temen yang banyak, mungkin ada lagi yang menurut Mbak bisa mensukseskan dia gitu. Apa ya, Bu, kayak cari-cari apa, Bu? Kayak mungkin bisa cari-cari info gitu. Cari teman lagi. Oh gitu. Kan biasanya di grup Facebook biasanya itu cari-cari temen itu apa gampang banget kayak gitu. Oh, dari dukungan aplikasi-aplikasi sosial media Iya, juga ya?
Iya. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Yen sendiri sekarang, apakah Kalau juga sekarang, ya, sudah melakukan apa gitu? hmm, Kok bisa melihat, kok bisa membuat diri Mbak Yen insecure gitu? masih itu, kayak ya itu masih bermalas-malasan juga. Hmm, Terus nggak pede. kan Mbak Yen gini, Mbak Yen kan juga manajemen kan belajarnya. Ya itu kok Ya kayaknya faktornya itu, yang teman-temannya upload itu sudah banyak kayak teman-temannya juga. Kan sedangkan aku temennya masih sedikit, jadi hmm, kayak belum belum meluas. gitu. Lalu untuk dari jurusan Mbak Yeyen itu apakah masih teori-teori aja gitu? Belum ada prakteknya gitu kah? Oh iya kan karena ini semester awal kayak materi-materi sih. Kalau di pelajaran ini masih materi-materi. Hmm, mungkin apakah memungkinkan dari itu juga yang membuat Mbak Yeyen juga kesulitan untuk mengembangkan bisnis Mbak? Iya, kayaknya gitu. Hmm, Dan kan kuliahnya kan nggak kan biasanya kalau di univ lain ada kayak Zoom sama dosennya itu kan. mm-mm. Kalau di sini kan mempelajari sendiri gitu. Jadi ya rada bingung. Oh, ini juga masih teori, belum ada prakteknya, terus tidak Iya, ada pertemuan sinkron ya di Google Meet, benar, jadi malah lebih kemampuannya malah kurang di-push gitu ya. benar. Oke. Jadi ya wis cuma garap apa mengerjakan tugas saja. Hmm, Jadi ini. jadi Mbak Ye dapat dikatakan Mbak Yeyen ini merasa bahwa teman Mbak Yeyen ini mempunyai potensi gitu loh besar gitu ya. Teman Mbak Yeyen ini Iya, apakah em, kuliah juga? ada yang kuliah, ada yang enggak. Yang pedagang ini kuliah atau tidak? Kalau yang ini juga kuliah, Oh, apakah dia juga sudah tapi sudah masuk? Gimana? masuk di kuliahnya di UNP Kediri. Tapi kayak jualan all shop-nya itu sudah kayak lulus SMA gitu kayak ya 2019-an. Udah lama gitu loh. Jadi Oh, jam kenalannya banyak. terbangnya udah tinggi. Iya. Ah, mungkin dari itu juga ya. Terus lalu eh, Mm. kuliahnya dia apakah juga sudah praktek-praktek gitu kah ya? Udah kayak jelas kan masuk ya, masuk Hmm, juga. gitu. Jadi Mbak Yeyen itu merasa bahwa temennya ini punya potensi besar nih. Yang pertama itu karena marketingnya bagus. Dia nyari dari Iya, aplikasi-aplikasi media sosial. Terus temennya secara natural aja, maksudnya temen apa ya, kayak temen deketnya aja udah banyak gitu. Apalagi tambah sama udah media banyak. sosial. Pasti Apalagi ya lebih. yang Gimana? lain-lain, Gimana? yang lain-lain. Biasanya anak SMP, SMA kayak gitu kan Hmm. dijual lagi. Oh, reseller. Ya, Oh iya, tapi jual. marketingnya udah bagus banget gitu ya. Mbak Yen memandangnya. Terus yang kedua, si temen ini di dalam kuliahnya itu sudah masuk praktek nih. Jadi Juga secara nggak langsung juga tahulah ya gimana eh, punya cara juga. praktekannya dalam dagangannya itu ya. Pagi ini jurusannya apa Mbak? Akuntansi kayaknya ya. Ya, akuntansi kayak Hmm, hmm. Lalu jam terbangnya juga udah tinggi lagi ya. udah Udah lama dari ya udah dari lama dagangnya gitu. bertahun-tahun. Ya udah bertahun-tahun. Itu yang membuat Mbak Yen insecure dengan Mbak Yeyen, eh, merasa bahwa relasinya kurang luas. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam
kuliahnya juga belum praktek, masih teori-teori, dan itu pun juga kurang ditekankan gitu, kurang direview lagi sama dosennya karena nggak ada pertemuan di Google Meet maupun Zoom. Itu kah, Mbak? Iya, betul Bu, kurang kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin saya ulangi lagi ya agar kita sama-sama ingat keinginan Mbak Yayan itu yang utama itu pengennya itu rajin gitu ya, rajin untuk mengupload dagangan gitu, tidak main-main HP melulu gitu. Terus yang kedua pengen percaya diri meskipun temunya ini ngupload dagangan terus laris, ada produk yang sama pun itu Mbak Yayan tetap bisa percaya diri ya ngupload gitu ya Mbak. Nah, harus ngupload. iya, biar bisa jadi wanita karir gitu ya tadi, yang sukses. Nah, apakah yang Mbak apa yang Mbak sudah lakukan untuk mencapai keinginan Mbak Yayan itu? Kalau saat ini kayak sudah membuat konsep-konsep kayak jadwal gitu Bu. Jadi seumpama jam 9 untuk upload produk ya. Hari sebelumnya itu sudah kayak memfoto-foto kayak gitu. Tapi semoga ya terus-terusan kayak gitu. Oh, sudah ada jadwalnya gitu ya. Nah, apakah itu sudah terlaksana? Sedikit-sedikit. Ya tadi kayaknya ya masih ternganu sama itu loh Bu. Sama YouTube sama Oh, masih keganggu terhalang. gitu ya. Ya kah, Mbak? Ya, masih terganggu. Oh ya, tadi saya juga agak lihat sekelebat gitu, ada kayak motivasi gitu. Apa namanya, kayak pamflet gitu, poster motivasi yang ada di dinding Mbak Yeyen tadi itu apa ya, Mbak? Iya, kayak biar mengingatkan agar kayak terus biar melakukan itu terus gitu. Tulisannya apa itu? Coba dilihat dulu. Kalau iya, aku juga masang di HP juga di wallpaper. Oh iya kah? Wah, Ya, tulisannya apa kalau di HP? itu ojo males Wah, dan semangat, dan ojo. semangat terus. Oh. Ya. Kalau Terus yang tadi di yang ibu di apa? dinding itu tadi kayak yang ibu lihat di dinding. Mm-mm. Tulisannya setiap orang punya proses masing-masing. Percayalah dengan prosesmu. Ayo ini demi membahagiakan orang tua. Semangat. Oh gitu. Wah itu udah bagus loh Mbak, karena Mbak sudah uh, mencoba untuk mengatasi masalah Mbak itu gitu. Tadi di HP-nya sudah ada kata ojo males gitu. Jadi Ya, kan jadikan lebih wallpaper. mengarah ke biar nggak main HP itu ya makanya ditaruh di HP. Sama agar gak kecanduan. Terus kalau yang setiap orang punya proses masing-masing itu lebih kepada rasa biar percaya dirinya keluar gitu ya meskipun lihat temennya itu. Ya, Lalu apakah itu juga efektif gitu Mbak? ya alhamdulillah kayak berjalan efektif kayak gitu. Pas lihat wallpaper kayak pas nyalain HP, wah di tulisan aja males. Jadi kayak tersadar. Awal-awalnya seperti itu. Iya, Lalu tapi kayak sekedar baca doang. Jadi kayak terbiasa kalau kalau pas nyalain HP ya udah kayak gitu terus kan. Jadi malah terbiasa aja kayak wallpaper biasa jadinya. jadi awalnya itu ketika ngelihat tulisan itu kayak
yuk semangat gitu. Terus Mm-mm. udah terbiasa baca-baca ya udah kayak Malah wallpaper kembali lagi. biasa aja gitu. Iya. Cuman dibaca doang. Mm-mm. Yang quotes di dinding tadi juga apakah sama seperti itu? Sama. Kayak Oh, diliatin doang, wes sudah. Jadi kayak hiasan dinding aja. oh jatuhnya kayak hiasan aja berarti ya. Mm-mm. Jadi itu yang membuat tidak efektif dari ketiga cara tadi ya. Yang pertama itu membuat jadwal, tapi ya akhirnya juga nggak dilakuin gitu. Terus Iya, yang kedua, sama apa gimana? sama saja. Sama saja. Terus yang kedua tadi quotes di dinding, terus kemudian wallpaper ya, wallpaper di HP juga ya awalnya bisa semangat nih gitu, tapi akhir-akhirnya ya sekedar wallpaper gitu ya. Nah, lalu berarti kembali lagi ke perilaku sebelumnya ya, masih insecure, males-malesan gitu. Kembali lagi. Nah, itu apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya? Kira-kira apa nih, Mbak? Kalau dampak positif dari posternya itu atau Eh, dari ketika apa? Mbak ketika Mbak kembali lagi ke perilaku sebelumnya ini, tetap stuck di perilaku yang menurut Mbak mengganggu. Oh iya, kalau dampak positifnya itu kayak bisa bersenang-senang kayak lihat HP. Hmm, Terus kalau capek-capek ngerjain tugas bisa kayak terhindar dari insecure juga. Namun dampak negatifnya bisnisnya jadi tidak berkembang, malah jadi banyak penurunan. Oke, gitu. Nah, Mbak tadi agak ada gangguan di Zoom ini, mungkin bisa diulangi untuk dampak negatifnya, Mbak. Sebenarnya negatifnya. Ya. Kalau negatifnya menurut saya itu kayak jadi bulannya jadi nggak berkembang lagi. Oh, jadi yang Kurang positifnya. berkembang kalau kayak gitu. Ya kalau kayak gitu terus kayak nggak berkembang. Hmm. Mengalami penurunan juga sih. Oh, jadi sudah merasakan bahwa sebenarnya ini sudah ada penurunan ya di dagangan. Iya, Hmm. Jadi secara positifnya Mbak mempunyai waktu untuk me time, untuk melepas penat dari capeknya kuliah, terus lalu main HP, santai gitu ya Mbak. Itu secara positifnya seperti itu. Lalu untuk yang negatifnya ya jelas membuat penurunan dagangan gitu kah Mbak? iya. Jadi nggak berkembang juga. Hmm. Lalu kira-kira apa dampak positif dan negatifnya dari Mbak insecure itu? Kalau dampak yang mana Bu? Yang insecure tadi saat Mbak melihat teman Mbak itu kan kalau insecure pastinya Mbak menghindar kan setelah itu. Oh iya, dampaknya jadi kayak ada diri sendiri. Konflik dengan diri sendiri. Ya. Malah ribet ya Mbak ya. Jadi bingung sendiri. Hmm. Lalu kalau seperti ini sudah Mbak pahami dampak positif, dampak negatifnya, Mbak sudah merasakan sekarang juga dampak negatifnya, berarti apakah hal ini sejalan dengan tujuan Mbak tadi bahwa Mbak harusnya rajin, Mbak pengen Mbak pengen rajin, Mbak pengen uh, tidak insecure, pengen percaya diri, Mbak pengen sukses jadi wanita karir, sukses dalam bidang pendidikan um, maupun di bidang bisnis gitu.
Apalagi sekarang kayaknya Mbak usianya 21 kah? 20 ya. Oh, 20. Tahun depan 21. Ya 20 tahun. Terus tadi Mbak mempunyai target bahwa minimal ya 23 tahun sudah sukses lah, yaitu 25 atau 24 gitu. Nah, sekarang 21 tahun sudahan. Dengan Mbak tetap melakukan perilaku yang seperti ini, apakah sudah bisa mencapai tujuan Mbak? Kira-kira? Belum sih. Kalau terus-terusan begini loh, belum. Belum ya. Karena Hmm. ya sekarang 21, tinggal berapa tahun lagi ya Mbak ya waktunya. Iya, benar. Oh, berarti harusnya apa yang harus dilakuin sekarang? Pengubahan kah? Pengubahan agar lebih rajin lagi, nggak buang-buang waktu kayak gitu. Ya Lebih produktif, secepatnya gitu ya Mbak ya. lebih cepat. Nah, apakah Mbak juga mungkin selain dorongan dari diri sendiri untuk saya harus berkembang nih ke depannya, mungkin ada dorongan dari orang lain, Hmm, motivasi? ya ada dari ibu. Saat melihat Jadi orang kan, tua? ya, jadi kayak aku harus bisa. Oh, membalas jasanya gitu ya. Ya, jadi bilang gitu. Hmm, dilihat dari raut wajah Mbak juga sangat kelihatan sih kalau Mbak benar-benar pengen banget untuk membahagiakan ibu gitu. Ketika Mbak berkata tadi, mengatakan ibu itu udah kayak suaranya bergetar sedikit gitu. Sayang banget kayaknya sama ibunya. Iya, banget. Lalu mungkin tadi ada tersirat rasa kecewa juga kah? Karena belum Iya, bisa. belum, masih kayak gini-gini terus, kayak gitu. Gimana cara ngilanginnya? Ya, saya bisa memahami Mbak, karena saya juga di posisi anak ya, terus kita juga nggak terlalu jauh jaraknya. Mbak 20 tahun, saya 21. Nah, kira-kira tadi Mbak sudah melakukan beberapa usaha, beberapa perilaku ya Mbak ya. Di sini saya juga sudah Ya, catat tadi ketika Mbak bercerita, lalu tidak efektif ternyata dari ketiga perilaku tadi. benar. Ya mungkin ada lagi, Mbak sudah punya angan-angan gitu akan melakukan apa lagi ke depannya? Kayak mencoba membuat produk yang baru lagi. Agar kayak nggak sama gitu sama teman-temannya. Hmm. Atau mungkin boleh Mbak dilihat catatannya kalau Mbak punya catatan pengen perilaku apa gitu yang ingin dilakukan ke Oh iya. depannya. Bisa dilihat, dan saya juga pengen juga untuk mendengar nih apa yang sudah Mbak rencanakan ke depannya, itu pengennya gimana. Bisa dibacakan Kayak juga. kayak ingin menjual produk lain juga yang berbeda. Kan sekarang mau apa jual kayak barang-barang gitu. Nah, itu lebih kayak maju lagi. Biasanya PO kayak hijab kayak gitu. Terus perintilan-perintilan. Terus mencoba juga kayak tanya-tanya ke distributor kayak gitu mengenai barang-barang yang lain kayak gitu. Jadi bisa lebih dikembangkan lagi ya produknya, biar Iya. nggak sama sama si temen tadi. Ya, sama dengan teman. Berarti mau tanya-tanya dulu nih ke apa ya namanya, kayak kalau ke produsen ya namanya gitu. Ya, distributor. Hmm, hmm, hmm. Perintilan apa tadi, hijab, Ya, itu yang sama kayak itu dikembangin lagi. produk apa sih yang sama sama temen tadi?
Kalau sama temen tuh biasanya hijab, tapi yang perintilan itu juga ada. Kayak ikat rambut, kayak gitu-gitu. Mungkin itu bisa diubah gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau enggak kayak aku nanti akan beli yang banyak-banyak macam lagi ya. Variasinya lebih banyak. Ya, variasinya lebih dibanyakin. Biar nggak sama gitu ya. Nanti malah saingan terus. Iya, jadi Lalu bingung mungkin lagi nanti. itu tadi perilaku pengubahan untuk mengatasi yang insecure tadi. Kalau untuk yang Iya. malas, mungkin ada pemikiran, sudah terpikirkan harus seperti apa mungkin perilakunya. Kayaknya harus itu deh, Bu. Harus fokus pada tujuannya. Karena kan tujuannya ingin membahagiakan kedua orang tua juga. Itu harus ditanamkan juga sih, agar nggak males kayak gitu. Nah, itu pastinya kalau ditanamkan itu harus ada pembiasaan Iya. perilakunya. Nah, kira-kira apa? Apakah sudah terpikirkan atau belum? Kayak waktunya itu dibagi-bagi kayak gitu. Seumpama kayak lihat YouTube, itu udah ada jadwalnya, jam segini sampai jam segini kayak gitu. Terus upload-upload dagangan, itu juga harus sesuai jadwal kayak gitu. Mungkin saya punya saran nih, Mbak. Kalau seandainya Iya. dibatasi waktu bermain HP-nya 3 jam dalam sehari gimana, Mbak? Apakah cukupkah? Bisa. Bisa. Kalau seumpama itu kan ini all shop ya, jadi mungkin setiap hari ya, setiap waktu butuh HP kan untuk info-info kayak gitu. Nah, untuk 3 jam itu mungkin kayak lihat YouTube gitu ya, hiburan-hiburan ya. Iya, maksud saya yang 3 jam itu untuk full kalau main gitu. Kalau yang Oh iya, iya. lainnya kayak lihat dagangan, progresnya kayak gimana ya, tetap nanti bisa lihat HP, Iya. Mbak, gitu loh. Iya. Ya, seperti itu kah ya, Mbak, ya? Iya. Hmm, Bismillah bisa. wah, iya. Harusnya gitu, harus semangat, harus niat ya, percaya diri Iya. harus kan, harus bisa berubah. Nah, atau mungkin saya juga punya saran lagi. Kan Mbak kalau kebanyakan itu di mana Mbak? Di kamar atau di mana? Kalau di rumah? Di kamar. Di Di kamar. kamar. Sama Lihat HP-nya. HP kayak gitu. Iya. Kalau produk-produknya itu di ruangan lain lagi. Iya. Udah ada tempatnya kayak gitu untuk produk-produknya. Gimana kalau Mbak Yeyen agak lebih lama punya waktu di ruangan itu? Di ruangan. Iya. Di ruangan, maaf, Sehari. terputus ya, kurang jelas. Maksud saya di ruangan yang produknya itu gitu. Harusnya gitu sih, Bu. Kan kerjanya di situ ya. Harusnya di situ ya, tapi malah di kamar terus. Ya, biar ketika lihat produknya yang masih bahasa Jawanya tuh selengkahan gitu loh. Masih Oh iya, belum tertata lingkaran. itu bisa kayak lihat, oh ya, aku harus ini, harus ini gitu loh. Jadi ada stimulusnya gitu. Iya. Ya, mungkin dari tiga solusi kita tadi, mungkin Mbak bisa menuliskannya ya. Sudah punya kertas belum? Udah, Bisa Bu. dicari dulu kertas sama pulpennya, Iya. biar nggak lupa. Udah. Ya, Ya. saya juga akan mempersiapkan nih. Iya, Bu.
Baik, apakah sudah Mbak Yeyen? Sudah. Oke. Jadi bisa dituliskan tadi ya, yang pertama mengenai pengen eksplorasi produk lainnya lagi ya Mbak ya. Yang unik-unik. Yang berbeda. Itu yang pertama bisa ditulis. Terus yang kedua, kita batasi waktu bermain HP-nya untuk YouTube-an, untuk TikTok-an, untuk IG-an, atau yang lain sebagainya. Itu yang sifatnya hiburan, 3 jam dalam sehari, gitu ya. Lalu Ya, yang ketiga, itu Mbak bisa agak lebih lama gitu di ruangan yang tempatnya produk itu. Jadi ketika melihat agar lebih produk ingat, yang masih gimana? agar lebih ingat juga. Oh, ternyata ya ada kerjaan kok malah Mm-mm. HP-an. Ya, ya, bagus, ya, bagus, bagus, bagus. Ya, seperti itu. Ya, apakah sudah ditulis semuanya, Mbak? Ya, Bu. Mm-mm. Nah, Oke, sip, mantep banget. Saya suka loh semangatnya dari tadi, Mbak Yeyen juga senyum-senyum. Wah, semangat, Bu. Mbak Yeyen ketika melihat story ya, story WA ya kalau dari temennya Mbak Yeyen itu. Ya, story WA. Aktifnya di WA kalau jual-jual gitu. Jadi Kalau nggak di ada di Facebook, IG ya? kalau Instagram temennya ya dari WA sih rata-rata. Nggak, maksudnya yang temen Mbak yang membuat Mbak insecure itu juga Hmm, ngupload-ngupload di IG kah? jarang-jarang. Biasanya di Facebook. Oh, Facebook. Tapi Iya, berarti Mbak ketemunya itu di WA itu sama di Facebook. Facebook. Ya, Hmm. Berarti sering Instagram pernah tapi jarang. gimana? Instagram pernah tapi jarang kayak gitu biasanya. Mbak bisa merasa insecure berarti dapat dikatakan nih Mbak juga sering melihat story-nya dong ya. Ya, lebih tepatnya gitu. Nah, apakah sudah sebelumnya sudah melakukan apa ya cara-cara untuk mengatasinya gitu, mungkin dibisukan gitu. Iya, seharusnya kayak gitu. Story-nya dibisukan agar nggak insecure. Gini, maaf gini. Sebelumnya berarti Mbak belum pernah membisukan story-nya atau Belum pernah. oh belum pernah. Jadi Sampai saat masih ini ya, gimana? masih dilihat. Sampai saat ini masih lihat-lihat kayak gitu. Masih tergoda untuk melihat terus ya. Hmm, Makanya jadinya insecure. jadi insecure. Hmm. Jadi bisa masuk ke solusi juga mungkin Mbak itu. Bisa dibisukan story-nya yang di WA ya. Iya, Mm-mm. Kalau yang kan. di Facebook itu harus pengaturan diri sendiri sih. Jadi Mbak harus punya tekad untuk ya saya harus fokus pada diri saya sendiri gitu. Iya, di scroll. Mungkin gini ya kalimatnya. Kalau ditulis dalam kertasnya Mbak tadi, kayak saya tidak akan melihat story WA ataupun Facebook dari teman saya yang namanya siapa itu ya, nanti mungkin Ya. inisialnya deh ditulis gitu agar saya bisa Hmm, fokus posting produk gitu ditambah ya. itu ya, Bu. Apa Ditambah itu ya. ya, jadi biar bisa fokus gitu. Sudah. Jadi kira-kira ada berapa tadi Mbak solusinya? Tadi ada 4. Wah, ya berarti
Mbak Yayan sudah benar-benar fokus nih. Ya. Nah, kalau melakukan perilaku pasti ada durasinya ya Mbak ya, untuk membentuk perilaku baru gitu. Untuk yang pertama, membatasi waktu bermain HP yaitu 3 jam per hari. Nah, kira-kira Mbak membutuhkan waktu berapa pekan untuk bisa benar-benar membiasakan hal itu? 3 pekan ya itu. 3 pekan. Oke, 3 pekan bisa ditulis di Ya, situ. ya 3 pekan. Ya. Selama 3 pekan gitu. Oke, untuk yang kedua, lebih banyak berada di tempat ruangan produk untuk biar ada stimulus untuk apa itu mengurus dagangannya, produk-produknya. Ya, Kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa? itu jam pagi sampai sore biar kelihatan bekerja. Jam 8 mungkin sampai jam 4. Oke, jadi jam 8 pagi sampai 4 sore. Nah, itu kira-kira berapa pekan bisa terbiasa melakukan itu? Kalau 3 pekan nggak apa-apa lagi. Ya, bisa Sama. bisa disamain. Bisa 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 ditulis jadi. Nah, Apakah sudah? Sudah ya? ya. Oke. Saya tidak terlalu kedengaran tadi. Lalu yang ketiga, mengeksplor produk yang berbeda dengan teman. Kira-kira butuh waktu hari, berapa Kalau pekan untuk mencari-cari produk baru gitu, Mbak, yang unik. kalau kayaknya 3 pekan juga bisa loh. Oke, bisa ditulis, Mbak. Nah, yang terakhir yaitu sebelum dan sesudah upload produk. Sebelum dan sesudah upload produk itu disarankan untuk tidak melihat story-nya temen tadi ya, story WA-nya. Apalagi tadi jangan lupa juga untuk dibisukan. Kalau dibisukan kan pasti di bawah gitu ya Mbak ya, terus nggak kelihatan. Ya, Nah, itu biar nggak lupa kelihatan. juga gitu. Itu terus saat di Facebook juga gitu. Kalau upload dagangan ya udah habis itu fokus aja ke dagangannya gitu, nggak usah lihat yang lainnya gitu ya. Itu biasanya malah memicu munculnya insecure. Nah, Iya kira-kira betul. butuh waktu berapa lama untuk membiasakan perilaku itu, Mbak, kira-kira? Kira kalau 3 pekan lagi nggak apa-apa tuh. Oke, berarti semuanya 3 pekan ya, Mbak? Ya, saya Oke. tulis dulu. Sudah. Ya, berarti kalau untuk perilakunya dan durasinya itu sudah ditentukan. Berarti sekarang kalau berhasil nih, mau reward-nya apa gitu. Ya, Mungkin untuk jadi yang perilaku pertama dan yang kedua itu bisa disamain reward-nya. Kira-kira maunya apa nih? saya memberi bintang kayak ucapan selamat gitu. Ucapan selamat gimana? Kayak ditempelin di papan atau di dinding kayak gitu. Oke, Atau enggak bisa. ya, Gimana? atau enggak pakai simbol bintang kan itu kayak suatu nilai kayak gitu. Oh, kayak di SpongeBob. Ya, dicap. Di kelasnya SpongeBob kan tiap
SpongeBob melakukan perilaku baik itu dapat 1 bintang. Ya. Ya, boleh. Lalu yang perilaku ketiga nih, enaknya gimana? Kalau pas kayak liburan atau weekend hari Minggu, boleh main ke rumah teman. Oke, boleh. Oke, kalau yang keempat, Mungkin kayak membeli mainan kucing kayak gitu. oh Mbak Yun punya kucing? Punya 2. Ya boleh, mantep tuh. Sudah? Ya. Nah, itu Mbak Yayan bisa tanda tangan di sebelah kanan, lalu diberi nama terang. Sudah, Bu. Oke, nanti saya juga akan tanda tangan. Nah, caranya nanti mungkin besok saya akan mampir di rumah Mbak Yayan ya. Oh ya. Ya, nanti juga saya tanda tangan di situ ya. Bisa dibilang itu kita melakukan kontrak perilaku gitu. Ya, Ya, Mbak. ya Bu. Ya. Saya kira nge-lag tadi. Nah, baiklah. Tadi Mbak Yayan sudah merumuskan solusi-solusinya beserta kalau berhasil dapat reward juga loh tadi ya, udah ditulis juga. Nah, saya berharap Mbak Yayan dapat melakukan strategi solusi yang telah dirumuskan tadi. Ya, saya ingin menekankan lagi bahwa Mbak sudah mengungkapkan keinginan Mbak di awal tadi ya, di awal konseling kita tadi. Ya, intinya adalah apapun yang sudah terjadi di konseling ini, kita sudah melakukan solusi-solusi itu. Kalau Mbak sendiri tidak konsisten melakukannya, jelas tentu tidak bisa mencapai keinginan Mbak tadi. Gitu. Ya, Makanya sangat ditekankan banget untuk Mbak Yayan konsisten, tetap semangat melakukan eksperimen-eksperimen perilakunya. Gitu. Karena segala proses itu tergantung pada diri Mbak sendiri. Jika Mbak ingin mendapatkan perubahan, ya maka Mbak harus berusaha. Itu. Ya Mbak ya. Ya Bu. Harus berusaha. Nah, saya yakin Mbak bisa loh, karena di masa lalu sudah melewati masalah-masalah sulit sebelumnya. Saya dengar tadi dari masa SMP, ya masa SMP ya tadi ya. Terus SMA yang benar-benar rumit, tadi harus latihan ini, lalu ternyata gagal kayak gitu. Ya. Yang apa Polwan tadi ya Mbak? Iya. Dulu ya daftar itu. Daftar itu. Meskipun sulit, meskipun kecewa, tapi Mbak tangguh loh. Sekarang masih tetap berdiri loh. Gitu. Bahkan sekarang mengalami masa sulit lagi, tapi Mbak masih punya pikiran, wah saya harus berubah, saya harus ikut konseling. Itu sudah hebat banget. Makanya dari potensi-potensi sebelumnya ini yang Mbak tampilkan ini, ya Mbak harus yakin dong, Mbak pasti bisa melewatinya lagi. Itu masa-masa sulit seperti ini. Ya kan? Ya, Bu. Lalu apakah Mbak bersedia untuk saya monitor nih ke depannya dalam menjalankan setiap solusi-solusi yang sudah ada di kontrak perilaku tadi? Jadi ya Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan Mbak akan mulai melakukannya? Insya Allah besok bisa dimulai. Bagus itu Kan semakin. juga Gimana? ya masih juga awal bulan kan.
tanggalnya. Ya, masih awal bulan bagus nih, November. Iya, Jadi semakin cepat semakin baik, nanti ketika semakin baik. tahun baru udah wah, happy ending gitu. Oke, ending. Nah, seberapa Bismillah. yakin nih Mbak dalam melakukan solusi-solusi tadi? Berapa yakin Mbak berhasil? Yakin 100% Wah, bisa berhasil. tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, sangat hebat nih. Dari awal semangatnya sangat membara juga dari awal tadi. Terus meskipun di masa sulit, Mbak tadi tetap ketawa ya, tetap bisa Iya. ketawa, santai, agak santai ya maksudnya. Itu sudah poin plus banget untuk melangkah perubahan ke depannya. Karena biasanya ya ada orang yang udah hopeless gitu, kayak kehilangan harapan, nah itu malah bisa menghambat untuk ke depannya. Tapi Mbak dari awal tadi masih bener-bener kayak punya semangat gitu. Aku harus berubah nih. Iya. Mantep tuh. harus Alhamdulillah. harus terus dipupuk gitu, dipelihara. Nah, jika dari serangkaian perilaku tadi Mbak mengalami kesulitan, maka silahkan ditulis ya, ditulis apa aja sih hambatan-hambatannya yang bisa membuat Mbak sulit gitu. Lalu kalau berhasil pun secara lancar itu juga ditulis gitu. Oh iya. Yang membuat lancar itu apa aja? Misalnya kayak di poin pertama itu, oh ternyata saya punya hambatan nih, atau ternyata gagal. Nah, ditulis kegagalan itu karena apa gitu. Di poin-poin juga boleh, atau deskripsikan juga boleh. Iya. Di Nah, di buku ya. di buku juga boleh, ataupun kertas juga boleh. Tadi ditulis di mana? Di kertas kan? Tadi di kertas. Iya. Iya. Kalau mau biar lebih rapi lagi juga boleh ditulis ulang, ditaruh di buku atau di kertas juga boleh. Ya nanti saya list lagi. Bagus. Bagus sekali, Mbak. Nah, eh, nah meskipun nanti ada kemungkinan ya mungkin akan gagal, jangan berkecil hati karena Mbak Iya. di sini kita akan sama-sama gitu, sama-sama untuk mencari solusinya lagi, mencari perilaku-perilaku baru lagi gitu. Kalau perilaku ini enggak efektif ya kita cari lagi gitu. Yang santai aja gitu, fleksibel lah intinya. Coba dulu. Kalau tadi ada kalau berhasil ada ribetnya, kalau gagal ya kita ulang lagi gitu. Kita cari lagi perilaku yang lebih baik, yang lebih cocok lah dengan Mbak. Iya, Bu. Iya, yang santai aja, fleksibel lah intinya. Mbak nggak sendirian kok. Gitu. Nah, nantinya kita akan melakukan evaluasi nih di pertemuan selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan ini berhasil atau enggak sih kayak gitu. Ya Mbak ya. Iya, Bu. Mungkin ingin melakukan perilaku yang mana terlebih dahulu atau langsung semuanya atau mungkin setengah-setengah dulu kan ada 4. Kalau setengah berarti Oh iya, 2. kayaknya setengah dulu deh, Bu. Gimana? Setengah dulu. Oke, setengah berarti perilaku yang mana dulu nih? Yang kayak itu membatasi kayak scroll IG sama Gitu. kayak story-nya teman dibisukan kayak gitu. Terus Oke. sama yang itu, sama yang di tempat menghabiskan waktunya di tempat produknya. Ya, itu dilakukan itu dulu ya Mbak ya. Lalu kita akan melakukan evaluasi di pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira kapan kita akan bertemu lagi Mbak? Atau 1 bulan atau kapan, Bu? Atau menunggu ini berjalan dulu? Nanti kalau ada kayak kendala
bisa dihubungi lewat WA ya, Bu? Oh iya, oke, seperti itu. Jadi, nanti dikonfirmasi lebih lanjut lagi ya? Ya, dikonfirmasi nanti. Oke, baiklah, nggak apa-apa, fleksibel saja. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Mbak diskusikan lagi? Kayaknya sudah. Nanti Hmm, insya Allah kalau pertemuan selanjutnya, saya kalau ada hambatan-hambatan kayak gitu nanti diskusikan lagi sama Ibu. wah ya, siap. Tentu, karena nggak langsung saya evaluasi di saat sudah selesai, tapi dalam prosesnya nanti bisa kok, masih bisa konsultasi, nanti Ya. bisa lewat chat juga bisa, ataupun mungkin rumah kita juga tidak terlalu jauh, bisa ya Ya. bisa ngobrol-ngobrol lah ya secara langsung. Ya. Ya, Mbak ya. Iya, Bu. Ya. Oke, baiklah. Wah, sekarang sudah 8.50, udah kelewat, maaf ya Mbak ya. Saya tadi memperkirakan jam 8:30 loh. Nggak apa-apa, Bu. Oh ya, maaf banget ya Mbak ya. Nah, kalau begitu saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini, apalagi ini sudah melebihi banget durasinya ternyata. Iya. Kita bisa bertemu lagi nanti saat sudah selesai selama 3 pekan nanti ya Mbak ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu. Jadi Iya. agak terbuka lagi pikirannya. Oh, tercerahkan, cahaya ilahi. Iya. Saya juga berterima kasih karena dalam konseling ini harus ada timbal balik. Kalau Mbak tadi nggak santai banget kayak tadi, terus nggak terbuka, pasti juga sulit gitu. Saya juga Iya. jarang-jarang loh ketemu sama konseli yang punya masalah tapi tetap happy kayak Mbak tadi. Tetap senyum-senyum loh Mbak tadi ya. Iya Mbak? Iya. Harus Oh, senyum, iya. Bu. Ini sinyalnya agak terganggu ya. Ya kayaknya hujan itu tuh, Bu. Agak loading suara saya ke Mbaknya kayaknya. Ya, kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini dan tetap jaga kesehatan ya Mbak, karena masih banyak corona ya, COVID-19 belum selesai. Dan selamat menjalankan kegiatan selanjutnya tadi, packing-packing. Sukses selalu ya untuk bisnisnya. Semangat untuk malam ini, packing-packing. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, saya juga berterima kasih. Oke, Mbak, bisa keluar dari Zoom ini atau mematikan videonya dulu juga boleh. Maksud saya video on cam-nya itu loh, kameranya. Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.